Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 10. Bab 51 Bantuan. Mendekati pintu yang berat, ada lebih dari 10 penjaga dengan mata acuh tak acuh berdiri kokoh di depan gerbang, membatasinya. Di salah satu sudut gerbang di kursi, duduk seorang pria yang tampak menyendiri. Di tangannya ada pena dan buku tebal. Pada saat ini banyak anggota klan berbaris di depan lelaki tua itu, masing-masing dari mereka telah membawa metode ki apapun kepadanya sehingga mereka dapat menandatanganinya. Setelah melakukannya, mereka dengan hati-hati meninggalkan paviliun di bawah tatapan dingin dari 10 penjaga atau lebih. Ini adalah prosedur untuk meninggalkan paviliun metode ki. Sebelum memasuki paviliun metode ki, Xiao Yan dan semua orang diberitahu tentang prosedurnya. Oleh karena itu bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Paviliun metode ki adalah tempat di mana semua metode ki klan diadakan, metode yang diperoleh dengan susah payah oleh klan selama lebih dari puluhan generasi. Metode ki ini adalah dasar dari klan Xiao, sehingga klan memiliki tindakan yang sangat melindungi metode tersebut. Klan memiliki gulungan metode ki yang terbuat dari jenis bambu khusus. Bambu bisa diartikan sebagai ibu anak. Bagian induk seukuran telapak tangan sedangkan bagian anak bisa tumbuh hingga belasan meter. Karena gulungan teknik dibuat dari bahan khusus ini, selama kepala klan memegang bagian ibu, tidak mungkin ada orang yang bisa menyelinap pergi dengan gulungan. Saat seseorang meninggalkan daerah itu dengan gulungan anak laki-laki, gulungan ibu akan memberitahu semua orang. Area pengaruh orang tua kebetulan menutupi seluruh Xiao klan. Oleh karena itu, setelah teknik gulungan meninggalkan Xiao klan, itu terdeteksi. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seseorang dengan douki yang cukup kuat dapat dengan paksa menghancurkan koneksi antar gulungan. Namun, dengan kekuatan pada tingkat itu, mengapa orang repot-repot mencuri metode ki tingkat Huang? Akhirnya giliran Xiao Yan setelah mengantri untuk jangka waktu tertentu. Berjalan ke depan, dia mengeluarkan metode ki dari sakunya dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Menerima gulungan merah tua dari Xiao Yan membuat lelaki tua itu sedikit terkejut. Matanya dengan cepat menilai anak laki-laki itu saat dia berpikir dalam hati. Ini, pembakaran penyempurnaan api, dilindungi oleh perisai dengan kekuatan Duan Ki ke-9. Bocah kecil ini, untuk berpikir dia benar-benar bisa melewatinya. Tampaknya dia memiliki beberapa keterampilan. Setelah merekam bahwa Xiao Yan memiliki gulungan itu, lelaki tua itu mengembalikannya kepadanya dan dengan acuh tak acuh memperingatkan. Saya pikir Anda tahu aturannya, kan? Gulungan itu tidak bisa meninggalkan klan, kalau tidak akan ada konsekuensi yang parah. Anda harus mengembalikan gulungan setelah 1 tahun. Tidak boleh ada kerusakan padanya. Dengan santai menganggukkan kepalanya, Xiao Yan pindah ke samping. Dia bersandar di pintu depan dan menunggu gulungan Sun Er direkam. Sambil tersenyum ringan pada Xiao Yan, Sun Er mengulurkan pergelangan tangan putih saljunya dan mengeluarkan gulungannya. Melihat Sun Er berdiri di depannya, wajah tanpa emosi dari lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit senyum hormat. Dengan menggunakan kedua tangannya untuk menerima gulungan itu, dia kemudian dengan cepat mencatat peminjam gulungan itu. Berdiri ke samping, Xiao Yan menyipitkan matanya pada lelaki tua itu setelah melihat perubahan sikapnya. Jari-jari Xiao Yan sedikit melengkung secara naluriah. Karena lelaki tua ini bertanggung jawab atas paviliun metode ki, posisinya di klan sebanding dengan salah satu dari 3 tetua. Xiao Yan telah mendengar bahwa nama panggilan lelaki tua ini di klan, Xiao Han berhati dingin. Orang tua ini, bahkan jika itu untuk ayahnya sendiri, akan tetap berbicara dengan cara yang asing. Wajah tua tanpa emosi, seperti otot orang yang baru saja meninggal, kaku karena kekakuan kematian. Orang tua berwajah dingin ini, yang bahkan tidak menghormati sesepuh klan, bertindak sangat hormat di hadapan Sun Er. Ini sekali lagi membangkitkan minat Xiao Yan pada identitas Sun Er. Menggosok hidungnya, dia memikirkan bagaimana setiap kali Sun Er diam tentang identitasnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat Sun Er datang dengan senyuman di wajahnya. Dengan mengangkat bahu, dia pergi bersamanya melalui pintu depan. Meledak keluar dari pintu masuk yang ramai, Xiao Yan menghirup udara segar. Suasana di dalam paviliun metode ki terlalu menekan untuk bernafas dengan normal. Ada apa, Yan Er?
Tawa rendah menyambut Xiao Yan saat sosok mulai terlihat. Melihat melalui pintu pavilion metodeki, sosok itu bertanya sambil tersenyum. Memiringkan kepalanya untuk tersenyum pada ayahnya, Xiao Yan mengangguk kembali dengan senyumnya sendiri. Sebuah gulungan merah keluar dari dalam lengan bajunya. Aku mengerti. Melihat gulungan merah itu, Xiao Zhen menghirup udara dengan tajam. Untung kamu bisa mendapatkannya. Dia berkata dengan suara rendah. Melihat ekspresi ayahnya, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa penuh kebanggaan di sampingnya. Mengulurkan lengannya untuk menepuk bahu Xiao Yan, Xiao Zhen tersenyum. Sekarang kamu memiliki metode Qi, setelah kamu menjadi Douzi, maka kamu akan dapat berlatih Douqi secara nyata. Xiao Yan mengangguk dengan patuh saat dia mengembalikan gulungan merah ke lengan bajunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir pelan. Saya tidak tahu apa yang spesial dari metode Qi itu. Metode Qi yang dapat berevolusi, apakah itu mungkin? Ini bahkan lebih aneh dari metode Qi tingkat Tian, mencoba mengingat kata-kata aneh namun arogan dari Yao Lao. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir. Dia baru saja menemukan salah satu metode Qi terbaik dalam hidupnya, metode Qi Xuan tingkat tinggi Sun Er, manipulasi api. Sejujurnya, dia memiliki pergumulan internal ketika dia menolaknya. Bagaimanapun, metode Qi kaliber itu tidak hanya mahal tetapi sangat langka. Memijat keningnya dengan telapak tangan terbuka, dia mulai menyesali telah menolak kebaikan Sun Er tapi perbuatannya sudah dilakukan, sudah terlambat. Xiao yang tidak punya wajah untuk meminta Sun Er lagi untuk itu, jadi dia tidak punya pilihan selain berdoa agar Yao Lao tidak bermain-main dengannya. Jika tidak, dia akan menjadi pecundang terbesar dari semua orang. Ini hanya Haishuan, tidak ada yang istimewa tentang itu. Meskipun dia tidak normal, koleksi metode Qi-nya tidak mungkin bisa dibandingkan dengan milikku. Tepat ketika Xiao Yan sedang berdoa agar Yao Lao tidak menipu, Yao Lao sedikit terhibur dan mulai berbicara. Akhirnya kamu mengatakan sesuatu, mendengar suara itu dalam pikirannya sendiri, Xiao Yan menggaruk hidungnya. Mulutnya bergerak ke atas menjadi senyuman yang menyenangkan saat dia berbicara. Maksudnya mengatakan begitu banyak adalah agar dia bisa memaksa kakek tua itu untuk mengatakan sesuatu yang menenangkan. Dasar bocah kecil, mencoba menipuku, sebuah gema keluar dari dalam pikiran Xiao Yan. Yao Lao tidak tahu harus tertawa atau menangis dan malah berkata, "Nak, teruslah berlatih Douqi. Metode Qi bukanlah sesuatu yang perlu Anda khawatirkan, metode Qi saya tidak akan lusuh. Di masa depan, prestasi Anda tidak akan lebih rendah dari gadis kecil itu." Kelanyahannya. Meskipun Xiao Yan kecewa karena kalimat terakhir tidak bisa dimengerti, dia masih mengangguk sambil tersenyum. Dia diberi jawaban atas pertanyaannya sehingga dia bisa berkonsentrasi berlatih Douqi sehingga dia bisa menjadi Douzi. Ini adalah langkah pertama yang harus dia ambil agar dia menjadi kuat dan, baginya untuk menemukan Nalan Yanran yang telah ada di pikirannya untuk beberapa waktu. Bab 52 Terobosan. Setelah pemilihan metode Qi, seluruh klan tampak jauh lebih kosong dari biasanya. Klan muda yang tidak dapat mencapai 7 Duan Qi telah ditugaskan ke berbagai bisnis klan di luar rumah klan, di mana mereka akan mempelajari trik perdagangan masing-masing. Anggota klan yang berbakat, mereka yang telah berhasil memperoleh metode Qi, mulai membenamkan diri dalam pelatihan yang ketat, dengan harapan mempelajari keterampilan metode Qi mereka secepat mungkin. Saat matahari yang terbakar naik tinggi di langit, sinar panas memanggang bumi seperti oven. Gelombang panas keluar dari tanah menyebabkan riak di udara, membuat udara terdistorsi dan kabur. Di dalam hutan lebat di atas gunung yang berbatasan dengan Xiao Klan, sinar matahari menetes melalui dedaunan yang lebat, memerciki tanah yang kusut daun dengan tetesan kecil cahaya, seperti langit yang penuh bintang. Di hutan kecil, dua bayang-bayang berkelok-kelok dan bersilangan, ledakan bertiup di udara setiap kali telapak tangan mereka bertemu. Angin kencang bertiup dari setiap pertukaran, menerobos dedaunan yang jatuh dan melemparkannya ke udara. Terlibat dalam serangan sengit lainnya, Xiao Yan menggunakan kedua telapak tangan untuk menangkis tangan Sun Er yang adil dan suara, ledakan, yang teredam terdengar dengan setiap penghitung. Meskipun setiap serangan tampak ringan, pada kenyataannya setiap kali seseorang mendarat itu akan langsung berubah menjadi ganas dan kuat.
Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat dia terkena kekuatan yang kuat, cukup kuat untuk membuatnya tersandung mundur 2 langkah. Sun Er, di sisi lain, mulai memar di telapak tangannya yang halus karena dia sering dipukul. Melihat Xiao Yan tersandung ke belakang, sedikit senyum terbentuk di bibir Sun Er saat tangannya yang cantik perlahan menari di udara, jari-jarinya terbungkus cahaya sutra keemasan. Cek-cek, begitu kuat, mendiamkan. Xiao Yan yang sedikit terkejut menggelengkan kepalanya dan mengarahkan matanya ke Sun Er. Dia memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia kemudian menjilat bibirnya, memancarkan nafsu perang yang kuat. Dia tiba-tiba mendorong dirinya dari tanah dengan telapak kakinya dan berlari ke depan, bintik-bintik lumpur tersebar di belakangnya. Dengan melirik Xiao Yan yang masuk, sudut mulut mungil Sun Er terangkat saat cahaya keemasan di tangannya semakin intensif. Sebuah kawah kecil tertinggal setelah Xiao Yan mulai bergegas ke depan. Dia tiba-tiba berhenti 1 meter dari Sun Er. Begitu sempurna perhentiannya, sepertinya Xiao Yan tidak pernah bergerak sama sekali. Melihat kedalaman kendali yang dimiliki Xiao Yan atas gerakannya, mata air musim gugur Sun Er tidak bisa membantu tetapi mengkhianati rasa kagum. Ledakan oktan. Saat sosoknya yang sedang berlari tiba-tiba terhenti, kaki kanannya mendorong dari tanah menyebabkan tubuhnya berputar, meningkatkan kekuatan serangannya. Dipenuhi dengan kekuatan, kaki kirinya melesat di udara, mengeluarkan pekikan angin yang menusuk telinga. Dengan ganas, dia mengarahkan pukulannya ke Sun Er. Melihat serangan sengit Xiao Yan yang masuk, Sun Er sedikit menganggukkan dagunya yang indah sebagai tanggapan. Tangan mungilnya membentuk perisai setengah lingkaran aneh dari cahaya yang menghantam kaki kiri Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Bang! Sebuah ledakan teredam bergema dari bentrokan menyebabkan dedaunan di tanah tersapu ke langit, sebelum berserakan. Kaki bertemu tinju dalam tabrakan sesaat dan sepersekian detik kemudian, kedua sosok itu didorong mundur. Kekuatan pukulan itu cukup untuk mendorong tubuh Xiao Yan 4 hingga 5 meter ke udara. Saat tubuhnya jatuh ke bawah, dia memiringkan tangan kanannya untuk menghadap pohon di dekatnya dan memancarkan kekuatan isap untuk meniadakan kekuatan jatuh. Melompat dari cabang pohon, dia mendarat dengan stabil di tanah. Mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Er yang juga didorong mundur beberapa langkah, Xiao Yan mendecakkan bibirnya dan tertawa, bertanya, "Teknik Dou apa yang kamu gunakan?" "Teknik Xuan Dou tingkat tinggi, kembalinya burung walet." Saat dikuasai, ia mampu mengembalikan kekuatan serangan lawan. "Saya hanya di level pemula, jadi saya hanya bisa mengembalikan sekitar 10% dari kekuatan." Sun Er tersenyum sambil menjawab. Setelah mengerti, sebuah pemikiran muncul dari dalam Xiao Yan, meminjam kekuatan untuk melawan yang lain. Teknik Dou yang digunakan oleh kakak Xiao Yan ini juga tidak buruk. Jika Sun Er bukan bintang Dou Ze dengan kekuatan melebihi kekuatanmu, aku tidak akan mampu menahan kekuatan yang kuat dari serangan itu. Sun Er tersenyum, matanya membentuk 2 bulan sabit. Xiao Yan mengangkat bahu tanpa berkomentar, dengan malas memutar lehernya. Pertarungan tingkat tinggi menyebabkan kelelahan otot dan kelelahan mental menumpuk. Menggosok keringat yang mengalir seperti air dari wajahnya, Xiao Yan diam-diam mengutuk cuaca panas dan lembab sebelum dia menanggalkan bajunya. Di bawah kemeja, fisiknya yang muda, agak kecoklatan, dan bugar terungkap. Meski tidak dianggap berotot, tubuh kecilnya menyembunyikan kekuatan ledakan. Menikmati setengah telanjang Xiao Yan, wajah cantik Sun Er memerah. Xiao Yan meraih pakaiannya dan bersandar dengan lelah di atas batu kapur. Menghadapi Sun Er, dia tertawa pahit. "Hees, ini sudah 2 bulan, namun aku masih terjebak di 8 Duan Qi." Melihat Xiao Yan yang agak tidak berdaya, Sun Er mengerutkan bibirnya dan terkikik. Dengan anggun duduk, dia bergabung dengan Xiao Yan dan bersandar di batu kapur. Dia mengambil pakaian yang dipenuhi keringat dari Xiao Yan sebelum dengan lembut mengeringkan keringat dari tubuhnya. Menghiburnya, dia berkata, "Duan Qi ke-8 sampai ke-9 adalah awal dari tahap kemacetan Dou Qi." Xiao Yan Gege seharusnya tidak sabar. Ketika waktunya tepat, semua yang seharusnya akan. Pada titik ini, Sun Er tiba-tiba merasakan tatapan panas dan mendongak, dia menemukan Xiao Yan menatapnya. Wajahnya memerah, dia cemberut sambil bercanda, "Xiao Yan Gege." Nada lembut dan ceria gadis muda itu seperti angin segar di hutan yang lembab. Karena cuaca yang panas,
Sun Er mengenakan celemek pendek berwarna hijau muda yang memperlihatkan sepetak kulit putih yang indah di bawah tengkuknya yang panjang dan memikat. Selain itu, marshmallow yang sedang berkembang dari gadis muda terungkap oleh kontur pakaiannya yang ketat, menyebabkan rasa keindahan pada tubuh awet muda. Dihadapkan dengan pemandangan yang begitu indah, tidak heran Xiao Yan merasa sedikit linglung. Terbangun dari kebodohannya oleh Sun Er, wajah Xiao Yan sedikit memerah. Sambil tertawa malu, dia berbaring di atas batu kapur yang mendingin, perlahan-lahan menutup matanya, membiarkan tangan kecil Sun Er menggosok tubuhnya dengan lembut. Sudut bibir kemerahannya sedikit miring ke atas saat Sun Er membantu menyeka tubuh Xiao Yan. Tanpa berbalik, dia diam-diam melirik sekilas ke seluruh tubuhnya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa tanpa sadar, dia telah tertidur. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Sun Er juga mengerti bahwa pertarungan tingkat tinggi hari ini telah menyebabkan dia kelelahan. Mengerutkan hidungnya, dia meletakkan pakaiannya saat cahaya keemasan mulai berkumpul di ujung jarinya. Dengan diam-diam melirik Xiao Yan yang tidak responsif, Sun Er menyentuh kulit Xiao Yan. Cahaya keemasan mengikuti jalur di sepanjang jari dan meresap ke dalam tubuh Xiao Yan. Saat cahaya keemasan dipindahkan, butiran-butiran keringat mulai mengalir di dahi Sun Er dan dia bisa terlihat sedikit mengertakkan giginya. Saat dia bersiap untuk melanjutkan transfer, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Saat dia tertidur lelap di samping batu kapur, kekuatan menghisap yang tak terduga tiba-tiba berasal dari dalam tubuh Xiao Yan. Garis Douqi berkumpul dari sekitarnya dan mulai dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Oh! Apakah ini terobosan? Terengah-engah kaget dan kagum bisa terdengar saat mulut kecil Sun Er terbentuk menjadi bentuk O dan dia diam-diam menyaksikan Xiao Yan saat dia tanpa sadar menyerap Douqi. Bab 53 9 Duan Qi. Di hutan kecil yang subur, benang Douqi putih mengalir di udara, terus diserap oleh tubuh Xiao Yan saat dia tertidur. Melihat Xiao Yan, yang telah menjadi penyerap energi, Sun Er merasa terkejut. Diam-diam membuat jarak di antara dia berdiri dalam diam berjaga dan menjaga daerah itu. Jika Xiao Yan dibangunkan dari keadaan mediasi pelatihannya, dia akan kehilangan kesempatan untuk naik level. Keberhasilan kemajuan Xiao Yan bisa dikatakan hampir pasti. Saat Douqi diserap, jejak samar kelelahan di wajah Xiao Yan perlahan memudar. Seperti sepotong batu giok yang hangat, wajahnya yang halus dan cantik bersinar dengan cahaya pucat. Selama 1 jam berikutnya peristiwa-peristiwa ini terus berlanjut di dalam hutan lebat kecil, hingga akhirnya tiba di akhir. Akhirnya, ketika gumpalan terakhir Douqi memasuki Xiao Yan, hutan kecil mendapatkan kembali ketenangan aslinya, sinar matahari yang membara terus menyinari hutan. Meskipun mata Xiao Yan tertutup rapat, dadanya naik dan turun dengan halus dan mantap. Sun Er, melihat ini, menghela nafas lega, santai dan tertawa lembut, dia akhirnya mencapai Duan Qi ke-9. Mungkin dalam setengah tahun, Xiao Yan Gege akan dapat memadatkan topan Douqi dan menjadi Douse sejati. Senyuman ringan di bibirnya, Sun Er melompat ke batu kapur terdekat dan duduk dengan posisi bersila. Siku di atas lutut, telapak tangan menopang dagunya sementara jari-jarinya berbaring di pipinya, dia menunggu Xiao Yan bangun. Langit berangsur-angsur berubah menjadi senja ketika Xiao Yan akhirnya bangun dari tidur nyenyaknya. Mengedipkan matanya dalam kebingungan, Xiao Yan menatap kosong sebelum mendapatkan kembali akalnya. Mengangkat kepalanya, pandangannya berhenti pada sosok yang mengenakan sinar keemasan matahari terbenam. Cerah dan jernih seperti air cair, sepasang mata bertemu dengannya. Dia tersenyum. Apakah Xiao Yan Gege akhirnya bangun? Sun Er tertawa manis saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan yang baru terbangun. Sambil tersenyum dengan anggukan kepalanya, Xiao Yan bangkit. Memutar lehernya yang mati rasa, dia dengan malas meregangkan. Pilih paklah, suara memuaskan dari tulang yang retak satu sama lain bisa didengar dari tubuh yang baru saja mengangkat Duan Qi. Bingung pada perasaan mencapai terobosan, Xiao Yan mengepalkan tangannya sebelum melepaskannya lagi. Rahangnya sedikit mengendur dan dia memiringkan kepalanya, wajahnya dipenuhi dengan bagian yang sama dari keraguan dan ketidakpastian dan dia berkata, "Apa? Sepertinya aku telah mencapai 9 Duan Qi?" Menatap ekspresi bingung Xiao Yan dengan tatapan tertarik, Sun Er mulai tertawa. Setelah melihat anggukan Sun Er, bibir Xiao Yan melengkung ke atas menjadi senyuman.
Hatinya terkejut, meskipun dia masih tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Terakhir kali dia membuat terobosan, itu saat dia sedang tidur. Kali ini dia membuat terobosan lain saat tertidur. Cara menerobos ini agak terlalu lucu. Meninju dengan kuat di udara beberapa kali berturut-turut dengan cepat dan merasakan douki yang lebih kuat dari beberapa jam yang lalu, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Setelah mengeluarkan semua kejutan menyenangkan dari benaknya, Xiao Yan akhirnya menyadari warna langit yang keruh. Sambil tersenyum minta maaf pada Sun Er, dia tahu kalau Sun Er telah menunggunya selama ini. Sambil mengenakan kembali pakaiannya, dia mulai melontarkan lelucon dengan Sun Er. Tidak pergi? Hari ini adalah hari yang baik, jadi mengapa Anda tidak membiarkan Ge mentraktir Anda makanan enak di kota Wutang? Catatan, Ge, Brother dan Ge, Brother. Hihihi, aku ingin makanan paling mahal kalau begitu, dia menjawab dengan tawa ringannya sendiri. Berjingkat di atas batu kapur untuk beberapa saat, dia dengan hati-hati turun di samping Xiao Yan, mengeluarkan tawa samar yang tersebar di hutan hijau yang rimbun. Untuk berterima kasih kepada Sun Er karena telah menunggu sepanjang sore, Xiao Yan berhati-hati untuk membawa Sun Er berjalan-jalan di sekitar kota Wutang sebelum berpisah dengannya di klan. Menyeret kakinya yang masih agak bersemangat kembali ke kamarnya, Xiao Yan menjatuhkan diri ke tempat tidurnya dan memeluk selimutnya. Dengan gumaman lembut pada dirinya sendiri, dia berkata, "Akhirnya, saya akan menjadi Douse sekali lagi." Hei, terobosan yang baru saja kamu lakukan, itu karena gadis kecil itu. Dari tengah ruangan, tawa seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar. Mengangkat satu kelopak mata, Xiao Yan menatap malas pada Yao Lao dan mengerutkan alisnya. Apa hubungan Sun Er dengan ini? Dia pasti punya peran, kalau tidak, kamu akan membutuhkan waktu seminggu untuk membuat terobosan sendirian. Tubuh transparan Yao Lao duduk di kursi, nadanya yang biasa terdengar di seluruh ruangan. Dengan enggan mengangkat bahunya, Xiao Yan melemparkan kepalanya kembali ke selimutnya. Saat ini saya sudah di 9 duan, jika saya ingin terobosan untuk menjadi Douse, saya khawatir itu akan memakan waktu setengah tahun atau lebih. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan melempar selimutnya. Wajahnya yang sebelumnya terfokus menjadi suram, suaranya sekarang mengungkapkan nada dingin. 1 tahun telah berlalu namun saya masih bukan bintang 1 Douse. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun. Setelah mendengar ini, Yao Lao mengangkat mata untuk melihatnya tetapi tetap diam. Nalan Yanran sedang dilatih untuk menjadi pemimpin fraksi berikutnya dari fraksi awan berkabut. Bakatnya tidak bisa dikatakan rendah sama sekali dan fraksi awan berkabut juga cukup kuat. Mereka bahkan memiliki alkemis Raja Pil Guheh yang tangguh di antara barisan mereka, jika dia membantu Nalan Yanran, kecepatannya akan menakutkan. Ini tidak akan lebih lambat dari kecepatan latihanku. Xiao Yan berpikir keras pada dirinya sendiri. Yao Lao memiringkan kepalanya ke arah Xiao Yan dan melihat kristal cerah seperti mata Xiao Yan terfokus pada dirinya sendiri. Yao Lao langsung tertawa tapi tetap tidak berkomentar. Melihat wajah Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa memutar matanya. Kata-katanya tidak ada gunanya. Setelah terdiam beberapa saat, Yao Lao perlahan menghela nafas. Berdiri untuk berjalan menuju Xiao Yan, bibirnya mulai melengkung menjadi senyuman, orang Guheh itu tidak lebih dari alkemis tingkat 6. Apakah dia bahkan layak disebut Raja Pil? Selain memurnikan Pil, apalagi yang bisa dia lakukan? Mendengar Yao Lao berbicara dengan cara ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersenyum. Pada saat ini, dia tahu bahwa guru misterius itu akhirnya akan menunjukkan tangannya. Besok, kamu akan pergi membeli beberapa bahan. Bubuk pengumpul Qi, kamu akan memakannya seperti permen. Aku tidak percaya Nalan ini akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Yao Lao mencibir bangga. Bab 54 mengumpulkan uang. Tentu saja, mengatakan bahwa dia akan bisa makan pil pengumpul Qi seperti permen adalah klaim yang agak sombong. Namun, mengingat keterampilan Yao Lao, dengan bahan yang cukup, membantu Xiao Yan memurnikan puluhan pil pengumpulan Qi bukanlah masalah. Namun, bahkan dengan semua klaim sombong Yao Lao, Xiao Yao tidak punya waktu untuk merasakan kegembiraan. Dengan setiap materi yang dibutuhkan yang diucapkan oleh Yao Lao,
Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan hatinya semakin rendah. Besok, persiapkan untukku 4 bunga teratai daun bertinta berusia 50 tahun, 2 buah racun ular yang dimatangkan, 1 bundel rumput pengumpul roh berusia 20 tahun dan batu ajaib atribut air peringkat 2, terdengar suara acuh tak acuh Yao Lao dan ketika dia melihat Xiao penampilan yang kaku dan jauh, dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Apa masalahnya? Teratai daun bertinta berusia 50 tahun? Bunga seusia itu dijual seharga 3.000 koin emas dan itu hanya untuk 1 bunga. Buah racun ular yang dimatangkan? Itu dianggap sebagai salah satu bahan alkimia kelas bawah, bahkan apotek tidak membawanya, itu harus melalui keberuntungan jika seseorang pernah mendapatkannya dan setidaknya 8.000 koin emas diperlukan untuk membeli hanya 1. Dan rumput pengumpulan roh yang berusia 20 tahun? Ya Tuhan, saya hanya mendengar item ini muncul di lelang hanya sekali dan harga awalnya adalah 10.500 emas. Bahkan batu ajaib atribut air peringkat 2, yang termurah dari semua bahan, akan membutuhkan setidaknya 2.000 keping emas. Xiao Yan menyeka alisnya yang berkeringat dan dengan menyakitkan mengerang. Bahan-bahan ini saja akan menghabiskan biaya sekitar 50.000. Di mana di dunia ini saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Mendengar Xiao Yan merengek, Yao Lao hanya memutar matanya dan mengangkat bahunya sambil mengejek. Mendapatkan bahan-bahan itu adalah masalahmu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya akan bertanggung jawab untuk memurnikan bahan-bahannya. Sialan. Biaya untuk semuanya akan menjadi terlalu tinggi. Jika aku benar-benar akan makan mengumpulkan bubuk ki seperti permen, aku takut bahkan kekayaan Xiao Clan tidak akan mampu menutupi biaya. Memarahi dirinya sendiri, Xiao Yan meraba kartu hijau yang dia sembunyikan di bawah bantal dengan sedikit penyesalan. Dengan putus asa, dia berkata, "Saya hanya memiliki 10.000 emas tersisa dari menjual Foundation Elixir, tidak cukup untuk membeli bahan-bahan yang Anda butuhkan." Yao Lao tertawa sambil duduk dengan santai di kursi, menunjukkan bahwa masalah mendapatkan bahan-bahan itu bukanlah urusannya. Memijat kepalanya, Xiao Yan meringis kesakitan sambil melanjutkan pemikirannya. Pertama, saya akan menggunakan uang ini untuk membeli bahan untuk Foundation Elixir. Kemudian saya akan menjualnya di rumah lelang, jika tidak, saya tidak akan pernah mendapatkan cukup uang. Yao Lao mengangguk puas. Baginya, memperbaiki sesuatu yang bermutu rendah seperti Foundation Elixir bukanlah hal yang berat. Menghela nafas pendek, Xiao Yan menjatuhkan diri kembali ke tempat tidurnya dan tertawa getir. Menjadi miskin sangat menyebalkan. Keesokan paginya, Xiao Yan diam-diam menyelinap pergi dari klan ke apotek kota Wutan dan membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk Foundation Elixir. Setelah itu, Xiao Yan mencari kedai minuman di daerah terpencil dan masuk. Karena dia akan menjual obat mujarab untuk digunakan orang lain, dia bisa membiarkan Yao Lao mencampur bahan-bahan tersebut tanpa peduli sedikit pun. Jadi, seperti terakhir kali, Xiao Yan membeli bahan termurah dan kualitas terendah. Karena dia sangat membutuhkan uang, Xiao Yan membeli bahan yang cukup untuk membuat 7 elixir yayasan, yang telah menghabiskan uang kartu hijau sepenuhnya. Sambil menunggu Yao Lao mengolah bahan-bahannya, Xiao Yan mulai mengibaskan kartu hijau di tangannya. Tanpa sadar menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menyadari bahwa dia sekali lagi telah kembali ke kondisi semula yang dilanda kemiskinan. Kali ini, Yao Lao menghabiskan 1 jam penuh untuk membuat semua Foundation Elixir. Menyusun masing-masing dari 7 botol giok putih dengan rapi di atas meja, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum lebar. Dengan hati-hati membungkus setiap botol dengan kain, dia mengamankannya dengan erat ke punggungnya. Dengan lembut menepuk obat mujarab di punggungnya, Xiao Yan mengayunkan jubah hitam besar ke dirinya untuk menyembunyikan dirinya dan ramuan dari pandangan sebelum tertawa sendiri saat dia keluar dari kedai minuman. Di rumah lelang primer di dalam aula inspeksi harta karun. Juru lelang utama lelang primer, Ya Fei, menatap 7 botol giok kecil yang penuh dengan Foundation Elixir di depannya dengan kaget. Matanya telah kehilangan kilau biasanya dan dia mencondongkan tubuh ke depan pada sudut yang sulit. Batuk, duduk tidak terlalu jauh dari Ya Fei dengan kantong hitamnya, Xiao Yan terbatuk, membuatnya kembali perhatian. Tangan putih pucatnya dengan lembut meraba-raba botol giok sementara dia mengendusnya untuk mencoba dan mengautentikasi ramuan itu.
Setelah beberapa saat, dia menyerahkan botol-botol itu kepada Guni, ahli alkemis pelelangan. Mengambil foundation elisir darinya, Guni mulai memeriksa botol dengan cermat dan kemudian berkomentar. Semua ini benar-benar foundation elisir. Setelah mendengar konfirmasi Guni, alis Yafei melonjak karena terkejut. Dia mengamati sosok berjubah hitam di depannya dan wajahnya membawa senyuman. Mengeluarkan daya tarik paling banyak yang bisa dia kumpulkan, dia berkata, "Saya tidak berpikir setengah tahun kemudian, Paman akan memberi kami bisnis sebesar itu. Kapan obat mujarab akan dijual?" Sosok berjubah bertanya dengan suara yaulau. "Apakah Paman butuh uang segera? Jika Anda tidak terlalu sibuk, maka saya sarankan menunggu selama 1 atau 2 hari. 7 botol foundation elisir jarang masuk ke pasaran pada saat yang bersamaan. Jika Anda membiarkan rumah lelang mempublikasikan ini maka keuntungan Anda pasti akan jauh lebih tinggi." Yafei tersenyum manis sambil menyarankan idenya. Mendengar ini, sosok berjubah itu terdiam sesaat dan sesaat, erangan ringan sebagai konfirmasi terdengar. Mendengar jawabannya, wajah tersenyum Yafei menyelinap sedetik. Tangan putihnya meraih cangkir tehnya dan dia membawanya ke bibirnya. Dia sekarang bisa memastikan bahwa sosok berjubah hitam ini adalah alkemis peringkat 2, jika bukan alkemis peringkat 3. Menyeruput dari cangkir teh, sosok berjubah itu berbicara sekali lagi dengan suara tua. "Mungkin rumah lelang Anda dapat membantu saya mendapatkan beberapa bahan alkimia juga?" Mata cerah Yafei berbinar saat dia duduk di atas kursi. Sambil tersenyum lebih cerah, dia berkata, "Bahan apa yang diinginkan Paman?" 4 teratai daun tinta berusia 50 tahun, 2 buah racun ular yang dimatangkan, 1 bundel rumput pengumpul roh berusia 20 tahun dan 1 inti sihir peringkat 2 atribut air. Di samping Yafei, wajah Guni berubah drastis setelah mendengar bahan yang tercantum. Matanya memiliki sedikit kebingungan saat dia melihat sosok berjubah hitam itu. "Hehe, Yafei pasti akan membantu Paman menemukan materi itu. Saat saya mendengar 1 kali menyebutkan salah satu item, saya akan segera memberitahu Paman. Tapi, di mana Paman tinggal? Aku bertanya-tanya. Bagaimana kita akan tetap berhubungan?" Saat Yafei bertanya, dia melirik Guni dan melihat keterkejutan terukir di wajahnya. Melihat itu hatinya melakukan lompatan keras tapi dia tidak menunjukkan keterkejutan di wajahnya. "Tidak perlu mencoba menghubungi saya. Jika salah satu bahan muncul, kurangi biaya dari foundation elisir. Saya akan berkunjung lagi." Di bawah jubah hitam, suara keriput terdengar. "Saya juga punya urusan lain yang tidak bisa ditunda. Saya akan kembali dalam 2 hari." Dengan mengatakan itu, pria berjubah itu berdiri dan berjalan keluar dari rumah lelang. Melihat dia menghilang saat dia berbalik di tikungan, mata Yafei menyipit. "Apakah ada yang salah dengan bahan yang dia minta, Guni Shushu?" Guni menggelengkan kepalanya dan menghembuskan napas sebelum tertawa getir. "Jika aku ingat dengan benar, ini adalah bahan untuk menghaluskan dan membuat bubuk pengumpul ki." Wajah Yafei berubah segera setelah mendengar itu. Bukankah seseorang harus menjadi alkemis peringkat 4 sebelum mencoba membuat bubuk pengumpul ki? Mengangguk, Guni melanjutkan. "Tampaknya memang begitu. Namun, di dalam Kekaisaran Jiamha, tidak ada lebih dari 20 alkemis peringkat 4. Bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar tentang orang berjubah misterius ini sebelumnya?" Yafei dengan lembut menggelengkan kepalanya, matanya penuh dengan rasa ingin tahu saat dia berbicara. "Seorang alkemis peringkat 4, jika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan membuatnya berhutang budi padaku." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 55 Kecelakaan. Tarik, Sun Er mulai tertawa. Melihat kemampuan rumah lelang primer untuk menyebarkan informasi, seseorang tidak bisa tidak mengakui bahwa itu sangat efektif. Sudah hampir sehari sejak Xiao Yan menyerahkan foundation elisir ke rumah lelang, namun hampir setiap klan berpengaruh di kota Wutan sudah mendengar berita yang menyebabkan gangguan besar. Satu-satunya hal yang berbeda antara lelang ini dan yang terakhir adalah bintang pertunjukannya. Lelang sebelumnya memamerkan teknik Xuandou tingkat tinggi, sebuah karya yang akan mendapatkan harga setinggi langit setiap hari. Karena itu hanya kekuatan besar yang memiliki kualifikasi untuk menawar, mereka yang berpangkat lebih rendah hanya bisa menonton dalam kerinduan.
Tetapi bagi banyak orang, Foundation Elisir adalah tujuan yang lebih realistis. Untuk membantu anak-anak mereka menjadi douze secepat mungkin, banyak tetua dari berbagai klan bersedia menghabiskan sedikit uang untuk barang-barang yang menguntungkan seperti Foundation Elisir. Berita dari Foundation Elisir telah menyebar cukup banyak untuk membuat kota Wutan menjadi ramai dengan kegembiraan, bahkan Xiao Yan, yang sangat terpencil di dalam klannya, mengetahui berita tersebut. Melihat keributan karena hanya 7 botol Foundation Elisir yang tidak murni yang disebabkan, meskipun terkejut, Xiao Yan bersyukur karena dapat mengkonfirmasi pesona unik yang dimiliki pil di benua ini. Pada hari kedua, Xiao Klan juga menerima undangan dari rumah lelang primer. Kemungkinan besar karena Xiao Shen sebelumnya telah membeli Foundation Elisir. Beberapa tetua klan tertarik dengan penampilan Foundation Elisir, terutama mereka yang masih memiliki anak yang belum mencapai level douze. Xiao Yan awalnya berencana untuk menyelinap keluar di sore hari, tetapi sebelum rencananya membuahkan hasil, dia dihentikan oleh seorang utusan dari Xiao Shen. Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang pembawa pesan dan berjalan menuju pintu masuk klan. Di pintu masuk, Xiao Yan tidak hanya menemukan Xiao Shen, tetapi juga beberapa tetua yang berkumpul di sana, semuanya sibuk dengan kegembiraan. Mengangkat kepalanya untuk menemukan Xiao Yan yang mendekat dengan santai, Xiao Shen yang menyeringai mendesak Xiao Yan untuk maju dengan gerakan tangannya. Xiao Yan menghela nafas, melihat ayahnya memanggilnya. Saat dia berjalan ke depan, pandangannya tertuju pada dua sosok di sebelah Xiao Shen dan alisnya berkerut saat melihatnya. Membuang-buang waktu, seperti wanita, Xiao Yu mengejek Xiao Yan yang cemberut. Dia telah dibuat untuk menunggu sepanjang hari untuk sang putri, untuk ini dia sedikit marah. Apakah Anda benar-benar terburu-buru ke pemakaman Anda? Xiao Yan membantah secara lugas. Xiao Yu menggertakkan giginya karena marah, hampir mematahkan gigi. Hihihi. Di antara kerumunan, tawa mengejek seorang gadis muda terdengar seperti lonceng perak. Memiringkan kepalanya, Xiao Yan melihat Sun Er berdiri di tengah kerumunan. Mengangkat bahu ke arahnya, dia tersenyum kembali. Apakah kamu akan pergi ke rumah lelang juga? Tinggal di dalam klan benar-benar membosankan. Aku mungkin juga pergi melihat-lihat kapan saja aku bisa. Sun Er menerobos kerumunan untuk berdiri di sisi Xiao Yan, tawa indahnya bergema di belakangnya saat dia berjalan. Apa yang ada untukmu, kecuali, paling-paling hanya beberapa Foundation Elisir. Tidak ada yang berguna bagi Anda yang akan berada di sana. Xiao Yan bertanya dengan senyum menyenangkan di wajahnya. Kau masih berani bicara balik? Jika bukan karena Foundation Elisir itu, Anda tidak akan berada di tempat yang mendekati level saya. Balas Xiao Ning dengan pahit, kakinya masih sedikit goyah karena dia baru saja pulih sepenuhnya. Dia baru saja sembuh dari pertarungannya dengan Xiao Yan 2 bulan yang lalu, tapi sekarang, saat dia melihat kedua orang yang diajak berdiri begitu dekat satu sama lain, pipinya memerah karena cemburu. Seolah-olah dia melupakan pelajaran yang diajarkan Xiao Yan, setelah semua rasa sakit itu. Kamu masih gatal untuk berkelahi? Mengangkat kepalanya untuk melihatnya, ekspresi Xiao Yan sangat tidak jelas, tidak ada yang tahu apakah dia tersenyum atau tidak. Kemarahan Xiao Ning tumbuh seiring dengan kepalan tinjunya, tapi perlahan, tinjunya mengendur dan kembali ke keadaan semula. Sambil menyeringai, dia melanjutkan dengan, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Meski kamu berhasil melukaiku saat itu, aku tetap harus berterima kasih atas pengalaman itu. Jika bukan karena periode penyembuhan ini, saya bahkan tidak akan bisa mendekati 9 Duan Houqi. Dalam waktu paling lama 7 hari, saya akan dapat menembus ke 9 Duan. Setelah itu, kita akan melihat siapa yang ingin bertarung lagi dan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Mendengar Xiao Ning, beberapa anggota klan yang lebih tua tidak bisa membantu tetapi terlihat heran dengan kliennya. Bahkan tetua pertama di dekatnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi bangga yang menyenangkan dari wajahnya. Sungguh, cucunya ini tidak pernah berhenti membuatnya takjub. Alis Xiao Zhen berkerut karena kesal saat dia melihat sesepuh pertama. Ketika dia hendak melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang bersiap untuk pergi, dia berhenti ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan yang tersenyum ke arah Xiao Ning dan sejenak tertegun dengan kata-kata yang akan dia katakan mati di mulutnya. Menghadapi Xiao Ning, yang wajahnya masih menyeringai sombong, Xiao Yan menguap setelah hening sejenak.
Kemudian dia mengangkat bahu dan berbicara dengan nada netral. Ya, ini cukup memalukan. Beberapa hari yang lalu, saya tidak sengaja memasuki 9 Qi. Aku khawatir kamu masih selangkah di belakang. Tepat setelah mendengar Xiao Yan, semua klan di sekitarnya terdiam. Tampak kaget dan keheranan muncul di wajah semua orang saat mereka menyaksikan wajah Xiao Yan tanpa ekspresi. Xiao Yan mengatakan dia menerobos, secara tidak sengaja. Tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Anak ini sengaja memukul Xiao Ning di tempat yang paling menyakitkan, Xiao Ning yang malang dan malang. Seringai arogan Xiao Ning menjadi kaku saat dia mendengar Xiao Yan. Mulutnya mulai bergerak pelan, dan tenggorokannya gemetar. Dengan tatapan tak tergoyahkan pada Xiao Yan yang berlangsung selama beberapa waktu, Xiao Ning akhirnya mundur dengan tatapan sedih. Dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan wajah dengan terobosan yang diharapkannya, tetapi siapa sangka bahwa dia bertemu dengan pernyataan yang bahkan lebih mengejutkan. Tangan seperti giok menopang Xiao Ning yang agak tertindas saat Xiao Yu memelototi Xiao Yan dengan marah, seolah mencoba untuk membakar lubang padanya. Anehnya, dia tidak mengatakan apapun untuk mengejeknya, hanya berpikir pada dirinya sendiri, bagaimana tepatnya bajingan kecil ini berlatih? Hanya 2 bulan. Bagaimana dia bisa mencapai Duan ke-9? Meskipun ada darah buruk di antara mereka, Xiao Yu masih terpesona oleh kemajuan pesat Xiao Yan. Haha, suara tawa menggelegar dari Xiao Shen, kekesalan sebelumnya memudar saat dia melihat wajah terkejut dari klannya. Melirik ke arah sesepuh pertama, dia tersenyum dan berkata, ayo pergi, pelelangan akan segera dimulai, penundaan lagi dan kita akan kehilangan kesempatan kita. Melihat para tetua berjalan keluar dari pintu utama, Xiao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan dengan senang hati mengacak-acak rambut putranya. Dia memuji Xiao Yan dengan nada gembira, tidak buruk, kamu telah membuat ayahmu bangga lagi. Orang tua kolot itu, sesepuh pertama, terus-menerus berbicara tentang seberapa besar bakat cucunya sampai aku hampir merasa ingin bunuh diri dengan jengkel, dia jelas ingin klannya berinvestasi dalam sebotol Foundation Elixir untuk cucunya. Berbelit-belit seperti itu, betapa menyebalkannya kuda tua yang sangat menyebalkan. Dengan rambut acak-acakan, Xiao Yan memaksakan senyum. Dia dengan polosnya merentangkan tangannya sambil mengambil langkah keluar dari pintu utama saat dia dengan enggan menjawab, awalnya, aku tidak ingin mengungkapkannya tetapi dia hanya harus memaksa tanganku. Di kejauhan dari pintu, mendengar kata-kata Xiao Yan, mulut Xiao Ning bergerak-gerak saat hatinya menjadi berat karena kesuraman dan depresi. Bersambung ke episode 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.